Ya, suara Oke, saya kedengaran. Bisa ya? bagus. Bisa, bisa, bisa. Bagus. Oke. Nah, pertama, satu keterangan yang sangat informatif dan perlu juga kita sadari ya, yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, Hmm. bahwa memang bukan hanya di komunitas kita, tetapi Gereja Katolik yang kita imani ini adalah komunitas yang tanpa putus, yang Ya. merupakan kekristenan yang paling awal. Nah, sungguh memang otoritas Petrus itu sungguh-sungguh diutamakan bukan karena Petrus sebagai rasul pertama, Hmm. Petrus sebagai maaf sebagai paus pertama, bukan rasul pertama. Bukan karena paus pertama atau pemimpin pertama gereja kita itu adalah Petrus, sehingga Mm-mm. gereja Katolik itu seakan-akan melebih-lebihkan Petrus, bukan karena itu. Ya. Karena ada sebagian juga umat, ini kritik internal saya, Mm-mm. ada beberapa umat kita meskipun tidak salah juga tetapi jatuh di dalam yang namanya kekeliruan ya. Mm-mm. Kita tahu bahwa antara salah dan keliru itu adalah satu perbedaan. Tapi sebagai umat awam kita pun jangan langsung menghakimi mereka. Nah, ada beberapa oknum atau bahkan kelompok di antara kita sendiri yang sebagai anggota dari gereja yang Kristus dirikan ini terlalu fanatik dengan suksesi Petrus ya. Hmm. Padahal juga dengan cara berpikir yang sama, pihak non-Katolik yang apostolik juga, misalnya dari gereja Ortodoks Antioquia ya, gereja yang bersumber dari suksesi Petrus juga akan mengatakan kami juga dari Petrus loh. Nah, Ya. Seperti sebenarnya Antioquia. iya, Antioquia. Bahkan kalau mau dipikirkan secara lebih dalam, secara historis, semua suksesi itu berasal dari Petrus. Mm-mm. Oke, Ya. Alexandria yang dipercaya merupakan buah dari pelayanan Rasul Markus atau penulis Injil Markus, itu kan Hmm. adalah murid dari Murid dari Sang Petrus. Kefas itu sendiri. Nah, Betul. juga Konstantinopel ya, yang disebut sebagai Roma kedua. Hmm. Itu merupakan peralihan dari otoritas Petrus secara politik yang diyakini oleh Ortodoks itu, apalagi Ortodoks yang Yunani, antara otoritas politik itu sangat mempengaruhi otoritas gereja. Padahal itu perpindahan itu adalah perpindahan politik. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang, yang juga saya mau kaitkan dengan pertanyaan sentral yang disampaikan oleh Bang Laici, Mm-mm. sebenarnya mengapa, apa alasannya Allah mau memilih orang ini yang menjadi paus pertama kita? Ya. Sebenarnya jawabannya terjawab secara jelas di dalam kitab suci itu sendiri di Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Oke. Apakah ayat ini sudah sempat diulas tadi? Kalau sudah Nah, ya, mohon maaf. belum, belum, belum. Spek. Kisah Oh ya, Rasul 15 ayat 7. Oke, 7. sebentar. Ya. Nah, oke. Sambil menunggu sebelum lanjut, mohon maaf jika keterangan saya terlalu bertele-tele atau suara saya terdengar kecil. Mohon maaf atas hal-hal teknis seperti itu ya. Akan Ah, saya coba simpelkan lagi. Kisah Para Rasul 15 ayat ke-7 ya. Sesudah Ya. beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan pengantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Iya, terima kasih atas pembacaan atas ayat ini, Bang Anton Laicina. Ya, Secara singkat saja, secara simpel saja, apa yang tersirat dari pikiran kita ketika kita membaca ayat ini? Ini kita belum masuk di dalam yang namanya interpretasi ya atau penafsiran. hmm, Kita masih menggunakan logika awal aja. Apa yang tersirat di benak kita ketika membaca ini? iya, Mungkin Bang Anton bisa mewakili atau siapa oke, pun bisa apa ya langsung bersuara di sini agar tidak terkesan saya ya. mengambil alih lah. Kita sama-sama belajar. Jadi di sini memang Petrus apa ya tanda petik menunjukkan bisa jadi klaimnya ya begitu bahwa memang sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kedua belas murid itu ya supaya dengan perantaraan dengan otoritasnya Petrus tadi gitu ya setiap bangsa yang mendengar berita tentang kabar baik Yesus Kristus itu bisa tersampaikan kepada setiap bangsa dan setiap bangsa itu pun juga jadi percaya. Mungkin seperti itu kira-kira Bro Aldo. Kalau yang saya Ya, tangkap dari ayat ini. em,
Oke, terima kasih ya. Saya tidak punya otoritas untuk mengatakan itu benar atau salah, keliru atau tepat ya. Tetapi ada satu poin tadi yang berhasil ditangkap, yakni soal memilih. Kata penting atau yang menjadi kata kunci di situ ialah kata memilih. Karena itu adalah penentuan Allah. Maka kalau kita kembali ke topik tadi atau pertanyaan sentral yang berhasil diangkat oleh Bang Laici, mengapa sih Allah memilih Petrus? Nah, Hmm. jawabannya itu agar apa? Agar melalui Petrus, melalui mulut Petrus, melalui perantaraan mulutnya, apa? Agar apa? Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa. lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Itu Hmm. merupakan satu bukti loh. Nah, sebenarnya jika ada saya langsung sebut saja ya, mereka yang menganut teologi reform Calvinis yang sungguh-sungguh percaya akan penentuan mutlak Allah yang kita kenal dengan istilah double, Predestinasi. tepat sekali. Kalau mereka konsisten dengan iman Calvinisme itu double predestinasi, seharusnya mereka lah kelompok yang paling menjunjung tinggi otoritas Petrus. Iya. Karena apa? Dengan mengimani penentuan Allah, satu-satunya orang yang ditentukan Allah yang secara jelas di kitab suci adalah Hmm. Ini Petrus Rasul ini ya. Petrus. Hmm. Iya, dan mereka mengakui ucapan Petrus di dalam kitab suci itu sifatnya infalibel. Iya. Harusnya mereka mengakui loh keistimewaan Petrus ini. Tetapi apa? Itulah buah dari keterpisahan suksesi dari sang yang ditentukan Allah ini, Rasul Petrus. Bahkan apa Rasul Petrus katakan apa keistimewaannya di sini sehingga dia menjadi perantara bagi bangsa-bangsa lain? Apa? Sejak saat apa? Sejak Semula. semula. Maka memang Rasul Petrus itu sungguh-sungguh memiliki keutamaan loh. Hmm. Betul, betul. Ya, Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. kenapa ya harus tanya sama Allah sendiri ya? Ah, ah, ah. Tapi sudah sejak semula di sini dikatakan memang Ya, ya. Kalau mau ya, konsisten dengan predestinasi gandanya harusnya ini ya. Kenapa kok ya. memang sejak semula Allah memilih Petrus atau Simon begitu ya? Oke, jadi sudah cukup terjawab ya, Bro Al. Terima kasih. Saya izin tambahkan sedikit lagi. Oke, Dan semoga ini tidak mengacaukan. Nah, kebanyakan yang menjadikan posisi kita terpisah yakni soal penafsiran akan primasi ini ya. Bahkan di ya, dalam iman kita kita menyebut suksesi. supremasi bahkan Hmm. supremasi Petrus. Nah, yang mana yang menjadi dasar pijakan kita semua yakni Matius 16 ayat 18 hingga 20 yang sudah berulang-ulang kali kita bahas ya, Ya, bahwa penafsiran dari kekatolikan yang merupakan pewaris asli kebenaran kitab suci itu penafsiran kita akan Petrus yang sudah dibuktikan oleh Bang Anton melalui bahasa Aramaik tidak ada pembedaan. Nah, kita kan mengalami yang namanya dua penafsiran yang mohon maaf dalam pandangan kita sesat ya. hmm. Ada yang mengartikan bahwa sang batu karang itu pengakuan imannya Petrus. Ada Ya, yang mengakui kalau batu karang itu sendiri Kristus itu sendiri. Nah, sebenarnya yang paling gampang dibantah itu yang penafsiran mengatakan kalau sang batu karang itu Kristus itu sendiri. Karena kalimatnya akan menjadi rancu ya. ya, Kalau Kristus mendirikan gerejanya di atas batu karang ini, tetapi batu karang ini dia artikan Yesus sebagai dirinya. sendiri. Nah, itu tidak ini ya. Karena Heeh. mereka mau mengacaukan batu karang yang disebutkan Rasul Paulus di dalam Kolose. Oke, karena itu gampang kita bantah, kita singkirkan. Nah, mengenai ini, batu karang yang ditafsirkan sebagai pengakuan Petrus atau iman Petrus ya. Yang ini ya. Ya. Nah, itu. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara ya. Saya Ya, lagi di luar ini, luar ruangan di outdoor. Nah, banyak orang yang mau mencoba menurunkan status Petrus atau kebenaran gereja Katolik sebagai wadas yang memiliki wadas Petrus ini banyak mengatakan kalau gereja itu bukan didirikan atas Petrus, tetapi di atas pengakuan imannya. hmm. Karena itulah teologi Protestan cenderung mengakui kalau kita semua satu di dalam iman loh. Jadi tidak apa-apa Anda berdenominasi apa. Bahkan mereka menganggap gereja Katolik menganggap bahwa
keagungan itu ada di dalam organisasi atau denominasi. Padahal justru mereka yang jatuh di dalam hal tersebut. Hmm. Bahwa kita tidak pernah mengatakan kalau gereja Katolik menjadi agung atau menjadi lebih tinggi karena organisasinya bukan. Tetapi institusi itu sendiri sungguh-sungguh berwadaskan Petrus. Kenapa? Karena di dalam seluruh penafsiran akan perjanjian baru atau menurut penulisan asli kitab suci, tidak pernah ada satupun bahasan atau tulisan pengakuan iman Petrus disebut sebagai batu karang. Tidak pernah ada. Hmm. Coba satu scholars Protestan yang saat ini, Halo? yang saat ini, halo, Hmm. Ya, yang satu saat ini. scholars ya, yang saat ini masih menentang akan penafsiran dari Gereja Kudus, coba tunjukkan bahwa banyak bukti dari perjanjian baru kalau pengakuan iman Petrus itu sungguh-sungguh disebut sebagai batu karang. Tidak ada. Yang selalu disebut sebagai Kefas itu personnya Petrus, Hmm. bukan pengakuan imannya. Iya. Maka dari situ saya akan bertolak lebih dalam lagi, yakni prinsip pembacaan perjanjian baru khususnya harus semuanya kembali kepada Injil. Bukan Injil yang dibaca melalui terang surat-surat perjanjian baru lain, tetapi surat-surat perjanjian baru yang lain, termasuk surat Rasul Paulus dan kisah para rasul dan surat-surat Katolik lain, itulah yang harus dibaca di dalam terang Injil. Injil. Hmm. Makanya di dalam urutan pembacaan liturgis, yang menjadi bacaan paling terakhir adalah bacaan Injil. Injil, karena Injil yang adalah puncak. Nah, dengan cara baca seperti itu, kalau kita kembali ke kisah para rasul 15 ayat 7 tadi, yang mana Petruslah yang dipilih sejak semula, dan kita baca melalui terang Injil yang ada di hadapan kita ini, maka yang menerima otoritas sebagai batu karang itu adalah Jelas Petrus Petrus. itu sendiri. Hmm. Karena sejak semula ia dipilih. Kalau kita baca melalui terang Injil ini, bahwa ialah yang dipilih sebagai wadas.